Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ustazah ini yang pernah terlibat di dalam satu penghujatan terhadap kekristenan. Dan kali ini dia ketemu dengan seorang apologet yang sudah menjadi petarung iman dan membungkam, dan dia kabur, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dicerdaskan. Jangan lupa untuk terus menyimak dengan tuntas. Jangan skip, kiranya kita dicerdaskan dan bagikan di media teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita simak, ini dia videonya teman-teman. Kalau maaf ya teman-teman ya, maaf sekali ya. Saya beberapa terakhir ini itu malah saya tuh diomongin sama apologet Kristen sendiri karena terlalu kasar, terlalu. Ya saya tahu yang saya hadapi kok. Ya. Bagaimana men-treat seseorang lawan saya tahu. Saya bukan orang gila yang ngadepin orang kalau baik ya dianggap ya baik lah gitu. Iya, mereka ini memang harus dikasih begitu Kak Aisyah, supaya membuka pandangan mereka ini. Tapi untung ya tadi itu ada feed di atas, dia bukan moderat. Kalau nggak saya nggak bisa naik itu. Oh, jelas. Kemarin di tempatnya Alberto, waduh Alberto lagi nggak ada, dia mempergunakan koma seenak udelnya. Makanya saya coba naik di sini tadi. Ya, hati-hati itu suka sabotase itu. Tapi saya nggak kenal, saya nggak ada urusan. Oke, Kurma Store. Ya. Sudah menyimak tadi di bawah Pak. Betul itu Bang. Baru aja masuk. Bang Li itu katakan wahyu itu mimpi Bang. Betul itu apa enggak Bang Kurma? Pak. Gimana Bang? Ya Pak Kurma, bagaimana Pak? Apanya? Saya ulangi sekali lagi ya. Makanya gini teman-teman, sebelum kita bertanya itu kita harus tahu kapasitasnya mereka supaya nanti kita nggak nih. Oke, sebelum saya bertanya, Pak Kurma baca Quran dan hadis? Baca. Oke, sesuai kapasitas Bapak ya. Baguslah. Menurut dalil yang tertulis, apakah wahyu itu turun kejadian real nyata atau lewat mimpi baginda Muhammad? Itu nyata. Nyata. Tertulis di mana Pak? Silakan Pak, validasi data. Tadi mimpi. Tidak apa-apa, kita hargai jawabannya. Karena ini ruang publik, jadi karena ini ruang publik ya, dibiasakan umat Islam harus sesuai dalil. Ini bukan tempat pengajian atau masjid. Silakan Pak. Open cam dulu baru saya jawab. Pak, ini bukan ajang biro jodoh Pak. Ini ajang menunjukkan kualitas. Ya, ini Ngarang kali mau lihat wajahnya Kak Aisyah. Iya, nggak penting itu wajah itu. Yang penting itu pelajaran. Muka saya takutnya kayak baginda ngacengan. Langsung berdiri tegak. Udah Pak, fokus aja tuh ditanyakan itu Pak. Takut diskusi. Aduh, ini nggak ada ilmunya berarti ini. Turun aja lah, turun aja. Nggak ada ilmunya, pamer tampang aja di sini. Kamu kira ini ajang biro jodoh? Hah? Ini ajang menunjukkan kualitas gitu loh. Maaf ya teman-teman ya, saya orangnya ya apa adanya gini ya teman-teman ya, saya nggak. Iya. Kami menaikkan kalian tuh, kami tidak nuntut kalian harus on cam. Jadi nggak usah tuntut kami untuk harus on cam ya. Bang Menkubaha, selamat pagi Bang. Ya. Saya mau mengatakan saja, yang belum tahu kitab jangan naik. Nah, ini Bang Menkubaha ini. Kitab Al-Quran Bang ya. Bang Menkubaha ini Islam dah. Hah? Bang Man Islam. Islam. Aku mau mengatakan saja sama orang Islam. Oh berarti abang naik ini karena abang sudah tahu kitab ya. Yang Kitabnya belum abang. tahu, yang kurang tahu jangan naik, nanti jadi masalah ini nanti. Ya, Pak, kalau Bang Man jadi sudah tahu Bang berarti Man, ya dia naik. Bang Man, jadi Dia kalau udah sama tahu saya ini, itu Aisyah. Bang Man, sebentar Bang Man, saya minta waktu. Ya. Saya itu tidak sembarangan memberikan pertanyaan. Di awal selalu saya bilang, kenapa saya mengucapkan berkata Anda baca Quran dan hadis tidak? Itu gunanya untuk mengetahui kapasitas mereka. Kalau mereka jujur harus ngomong dong, oh saya nggak pernah baca dan nggak pernah tahu. Karena teman-teman Anda tadi bilangnya di awal, oh saya baca loh, sesuai kapasitas dong saya bertanyanya, betul nggak Sos? Betul. Ya, nggak mungkin saya bertanya di luar kapasitas mereka. Itu saya, di mana-mana saya begitu. Mana mereka tadi teman-teman Anda bilang, oh iya jelas baca Quran dan hadis, nggak sesuai dong. Ternyata nggak tahu apa-apa. Dia ini udah tahu kitab dia nih Kak Aisyah. Iya, makanya dia naik. Kak Aisyah. Oh ya Bang Man, Iya. ya Bang Man Islam, betul? Dia Islam. Kan? Bang Man. Aduh Bang Man. Dia turun. Aduh sama. Dia pun nggak tahu kitabnya. Dia mau menasihati kawan-kawannya yang nggak Tapi tahu begitu kitab juga sih jangan masukan naik mereka. ketemu. Kalau nggak Kita tahu, lihat dia jangan- kitabnya nggak Jangan naik. Iya. Tadi kan kebanyakan berapa orang kan bohong.
Makanya teman-teman ya, kenapa kita harus tanya kapasitas mereka supaya pertanyaan kita itu tidak di luar kapasitas mereka kan gitu. Nanti dibilang, "Oh, orang nggak tahu apa-apa." Itu repot. Nabilong, selamat pagi, shalom. Salam, 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 salam. Nggak ada yang berani lagi naik di sini. Coba pertanyaan itu aja loh kalian, Kadron. Susah kali kalian ini jawab ya. Zuma mau naik, Zuma mau modal congor aja dia. Naik aja Zuma itu biar kugas dulu. Nggak ada dia di bawah, nggak ada. Ya buat followernya Bu Lia ya, kalau tidak keberatan akun-akun kecil saya tolong di follow ya supaya ada notif kalau tidak keberatan karena Iya, follow dong Ibu Aisyah. soalnya yang ya saya nggak tahu ya, mereka nggak suka kadun-kadun pada Yang akun lama Tante saya Isa, ada yang kebingungan. Tante Isa akun lama mana? Iya, tadi saya kaget juga. Halo? Ya, halo. Ya, Bang Budi. ya. Bang Budi Islam, Kristen? Islam. Oke, siap berdiskusi dengan Bu Aisyah ya. Ya boleh. Oke. Semoga bisa kondusif ya, nggak kesurupan yang kayak lainnya. Dan yang penting itu jujur. Saya lebih suka jujur. Ya oke. Oke. Sampai hari ini sudah berapa lama Pak menjadi Islam? Ya udah mulai dari kecil. Ya sampai hari ini 30 tahun, 40 tahun atau 40 tahun. 40 tahun menjadi Islam, membaca Quran dan hadis. Ya sering. Setiap hari. Oh setiap hari. Kalau Oke. menghafal ya enggak. Tapi yang Tapi banyak membaca itu. ya. Ya. Oke. Di dalam Quran yang tertulis, ya, siapakah betul nggak Allah itu memelihara setan-setan? Coba ulangi dulu. Di dalam Al-Quran yang tertulis, coba kurang kedengaran hari. Betul nggak Allah itu memelihara setan? Enggak pernah memelihara. Sekali lagi. Di dalam Quran yang tertulis, benar nggak sih sesembahan orang umat Islam itu memelihara setan-setan? Siapa yang memelihara setan? Allah itu tidak pernah memelihara, tapi Pak, dia menciptakan pertanyaan begini kan? Anda Ya. baca atau tidak? Nanti kalau saya bukakan nanti Anda mau jadi ahli tafsir. Iya. Tapi pertama Anda menolak. Iya, coba Gimana? dulu. Coba dulu. Oke, Anda tahu nggak itu ayatnya? Itu dulu. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali bertobat. Sekali lagi, Kan baca. sekali Kan ada lagi, itu. Anda tahu nggak itu ayatnya bahwa Allah Anda itu yang memelihara setan-setan? Ini kan termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Allah Pak, itu Maha nggak usah Pengasih dan bertanya, Maha. saya pertanyaan Iya. saya, Anda baca Itu kan ya. ada urusan, itu kan ada Pak. sangkut pautnya ke sana semua. Pertanyaan Kalau saya. tahu Bang, kalau Ingat tidak ya, tidak itu kalau dia saya pakai bilang sambutan yang apa, Bang? tertulis di dalam Quran yang tertulis Allah SWT mengaku memelihara setan-setan. Anda baca atau enggak? Kalau nggak baca saya tunjukkan. Kalau Anda ngomong yang aneh yang lain-lain itu nggak nyambung. Ya, pertanyaannya Anda baca nggak? Nanti kalau kamu bilang tidak, ya, terus saya tunjukkan dalilnya supaya saya kunci dulu. Jadi supaya saya nanti menunjukkan dalil, kamu nggak pernah baca. Mau mana Nah, saya dalilnya? nggak suka Coba kamu tunjuk. tiba-tiba nanti Coba. Oh, dia belum baca berarti. Tinggal bilang aja saya belum baca. Kamu Ya, bisa kalian baca kan dong. Jawab dulu Ya pertanyaannya. itu kan banyak di dalam Al-Quran nggak menghafal. Berarti bukan menghafal. Baca belum itu bahwa Allah mengaku bahwa dia yang memelihara setan-setan itu. Ini kan yang sakitnya Muter-muter kayak memelihara. Ngeles terus ya? Iya. Bukan mengeles Pak saya. Budi, Bu Aisyah cuma tanya aja, pernah nggak baca atau tidak gitu doang menjawabnya. Sering tiap hari saya baca. Oh ya sudah kalau begitu. Betul, tidak pernah membaca bahwa Allah itu memelihara setan-setan. Ya ini kan yang Nanya. emang apa? Ya begitu, saya nggak suka itu. Bapak ini yang nggak bisa jujur, Oke, jujur oke, aja oke. kenapa? Kamu lihat dulu ya. Kemudian minta tolong dibuka Iya. surat Al-Anbiya 82. Ingat ya, Sabar kalau ya. saya bacakan ini saya tidak mau kamu menjadi ahli tafsir karena kamu nggak pernah baca itu. Enggak. Diam, mut. Ya terus. Tolong Mbak Lia, Al-Anbiya. Berapa? Al-Anbiya 82. Supaya di tok-tok ini tahu bahwa Allahnya yang disembah itu memelihara setan. Oke. Ingat ya, saya tidak minta kamu menafsirkan atau menjelaskan karena kamu nggak pernah baca. Berarti dia nggak tahu ayat itu ya, buka dalilnya. Oke. An-Nabiyyah ayat 82. Nih, Bapak baca dong, Pak. Ya, suruh dia baca karena kan dia nggak pernah baca tuh. Bapak baca saya dong. nggak punya Dalam kurung nggak Al-Qur'annya. usah. Dalam Ini loh Pak di layar besar. Coba dulu, bacakan dulu terus. Loh Bapak baca dong. Ini saya bantu buka ini. Kak Lia dari kiri, Kak Lia. Mereka baca dari kiri. Coba bacakan Ah, aja gitu. terus. Ya. Loh kok aku yang baca? Bapak yang baca dong. Ya kurang kejelasan itu. Maksudnya kurang Terus kejelasan yang bagaimana? kamu kalau kurang jelas. Ini aku kasih full lagi nih, dia punya pencahayaan kalau kurang. Ah, tuh sudah full tuh.
Ku ajarin baca, Pak. Ya aja aja boleh. Waman apa tuh? Waman Tadi Saitan. ngegas di awal. Iya, biar Kok bingung. Oke, Balia langsung dibacakan aja artinya Dalil aja. Ya udah. Ini dalam Artinya kurung coba ya. lihat Kami dalam tundukkan kurung pula jangan ya, kepada. dalam kurung Oh ya. ada gitu. Aku baca sesuai dengan asli teksnya ya. Segolongan setan yang menyelam untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Nah, ya jangan potong-potong aja, itu kan dari Google semua kan. Loh. Maka semua itu. Parah. Kalian ini gimana sih bilang Google? Ah, ini loh NU online ini loh. Nih. Enggak gini ya, teman-teman ya. Saya bilang, dalil saya itu kalian boleh sanggah. Misalkan, oh ini nggak benar, yang benar yang asli. Bawa Quranmu yang asli, tunjukkan di komal ini, di ruang publik ini. Jangan congormu bilang kok dari Google, dari mana. Gimana sih? Pagi Suroto. Iya. Salam Bang Ronald. Ternyata menyembah yang memelihara setan. Dalam kalian. Kalau di dalam Iya. Alkitab itu setan bukan dipelihara. Iya, dihardik malah setan itu. Tengking. Warkop, jangan ribut. Warkop, ini kamu masuk di rumah saya ini. Warkop ketua. Wah, warkop ketua pusat. Ya, ini karena melihara. Pura-pura aja dia naik nyong. Mereka kaget bahwa mereka nggak tahu yang mereka sembah sujud itu memelihara sujud sama yang melihara setan. Kalau di Alkitab setan itu diusir bukan dipelihara. Ya. Setan diusir, makanya saya jatuh cinta sama ajaran Yesus. Karena setan diusir. Kalau di agama yang lama sesembahan melihara setan. Rembo, selamat pagi Rembo. Ingat ya, teman-teman boleh nggak setuju sama dalil-dalil saya asal bawa data pembanding, bukan menjelaskan dalil itu. Iya. Ya. Pak Suroto ini Islam apa Kristen Pak Suroto? Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Oh shalom Pak Suroto. Rembo Islam Kristen? Kristen lah itu gitu. Oh kita semua Kristen ya. Aduh nggak ada kadrun ini yang naik nih. Kita cari kambing soalnya. Oh ya nih si Raden nih. Raden kamu tantang Bu Aisyah kan? Sini kau naik. Aduh Raden, ayo. Aduh cepat, si Zakir cepat. naik lagi. Tahu nggak? Teman-teman si Raden ini, ayo saya tantang 15 juta. Kamu beli pulsa bisa nggak? Nah, tantang 15 juta. Dia kalah aja dengan si bocil. Aduh si Raden ini. Zakir naik. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya Pak Zakir Islam ya? Apa Kristen? Ya Islam. Oke. Zakir turun ini. Sudah berapa tahun Islam Pak Zakir? Dari nenek moyang memang udah Islam. Sudah berapa tahun? Ada 40, 50? Oh, kalau saya sih udah umuran 39. Oh, sudah mau kepala 4 lah ya. Oke. Silakan Bu Aisyah. Oke, berapa tahun tadi? 30 tahun. 39. 39 tahun menjalani keislaman, baca Quran dan hadis. Enggak pernah saya baca Quran dan sering kalau Nggak pernah. Waduh. Berarti nggak tahu apa-apa dong tentang keislaman. yang jadi pertanyaan di sini apa? Enggak, bagaimana saya mau bertanya? Anda nggak tahu apa-apa, gimana saya mau bertanya? 39 baca komik Justru saran katanya. saya, Pak Zakir, sebentar. Pak Zakir, saran saya Pak Zakir, sebentar ya. Karena Anda nggak pernah baca Quran, nggak tahu bahasa Arab artinya, nggak pernah Tahu, tahu saya baca hadis. Quran. Tahu nggak hadis? Tahu hadis. Baca hadis nggak? Hah? Memang kalau hadis Anda saya pelajari, tapi Al-Quran saya pelajari. Oke, dipelajari. Apa yang dipelajari? Jadi pelajari semua. Oke, semua ya. Berarti baca Quran dong. Berarti tadi kok katanya nggak baca. Gimana sih? Kalau untuk berbohong bisa kayak di Islam. Sekali lagi Anda baca Quran dan hadis atau tidak? Saya nggak mau ngabisin waktu. Zakir. Yang saya bingung kamu kau bilang Al-Quran Turun. itu Saya bingung. Saya baca Quran dan hadis kok saya bingung. Kamu bingung kenapa saya kok lebih tahu baca daripada kamu kan gitu kan? Kitab lah. Ibu kasar sampai. Dia bilang, yang saya bingung kenapa Al-Quran. Nah, kau bingung dengan Al-Quranmu. Makanya bingung saya lah. keluar. Begitu saya tahu, saya jujur ya, saya bacanya itu artinya. Ya. Untuk apa kalian bersembunyi di huruf hijaiyah itu tahu, tapi kalian nggak tahu arti dan maknanya untuk apa? Biar bisa dibodoh-bodohin Aisyah. Ada tadi satu muslim jujur.
Saya sering kali baca Al-Quran saya Tapi tidak paham artinya. Makanya Kita masuk hargailah Islam. kejujuran Makanya dia masuk ya. Islam, ya. Iya, kasihan sekali Pak Panglim itu ya. IDL, selamat pagi Bang IDL. Ya, selamat pagi. Ya, Islam. Assalamualaikum Bang. Muslim. Oke. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Muslim. Apa arti Muslim, Bang? Ya, Apa arti Muslim? Muslim itu tidak menutup dia Islam, dia Kristen, dia apa? Ya, tak? Nggak apa-apa, dia sudah akui Muslim Islam dia. Bang IDL sudah berapa lama memeluk agama Islam ini? Enggak, saya Sudah mau berapa tahun? Aku tanya dulu. Ini saya tuan rumah dulu nih. Saya ini resepsionis rumah saya sendiri. paham, cuma saya menyimak Anda itu pola. Pak, jangan lari kemana-mana, Pak. Bapak mau menginap di rumah saya nggak? Berapa jam ini? Betul, Berapa jam mau menginap? Yang bertanya Anda itu Ya, Bapak harus register dulu di saya, Bapak. Bapak turun aja kalau nggak mau register dengan saya. Saya nggak mau naikkan maling di sini. Saya nggak mau naikkan penyusup di sini. Saya mau naikkan orang yang jujur. Supaya kau tahu ideal bahwa ibu lihat keras. Sudah terkonsentrasi dengan Kak Aisyah. Ayo yang lain yuk. Siapa yang mau berdiskusi? Saya malah kok saya mau dijadiin bulan-bulanan sih. Saya lo membacakan dalil doang kok. Bukan tafsirnya lagi. Dalil-dalil saya bacakan ulang. Yang sayangnya mereka nggak pernah baca, kaget. Iya, memang kebanyakan begitu, Kak. Justru mereka sendiri yang kaget kalau kita bukakan data mereka loh, dalil. Shock sendiri, tapi di situ mereka kelabakan mau mencari pembenaran. Biasanya begitu mereka tuh. Apa sih tiap hari kalian baca, tapi kalian nggak tahu artinya. Aduh, kasihan sekali. Mendapat pahala baca walaupun ayatnya yang Ideal kamu, aku kasih satu kali kesempatan ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Saya kasih kesempatan lagi satu kali ideal, tapi kamu harus register dulu di saya ya, supaya kamu bisa menikmati fasilitas di room saya ini. Cialah. Ya, saya tidak kasih di kursi panas, saya kasih kursi adem aja buat dia. Nanti dia berhadapan dengan Bu Aisyah. Begitu ya Pak Ideal ya. Pak Ideal sudah berapa lama Bapak? Berapa tahun sudah memeluk Islam Bapak? Sudah 30, 40, 50, 60, 70? kebenaran apa yang kau bawa? Sudah kebenaran apa? Nanti itu kita bicara kebenaran. Kok tinggal jawab aja pertanyaan saya. Aduh, udahlah. Ganti yang lain. Kalau ada yang mau naik silakan. Shalom kalian. Shalom Bang. Shalom Bang Ronald. Tolong masukin di YouTube dong. Aryan, namanya Aryan. Selalu iya. menghujat ya. Dia tuh cuma Benny tapping, Pak. Bertahun-tahun Benny tapping, nggak usah di. Gak usah ditanggapin mereka ini. B1050 LAR. Kak Asia. Selamat pagi. Kak Asia. Pagi Pak, pagi host. Ya, Bapak Islam Kristen? Alhamdulillah Islam. Oke, sudah berapa tahun Bapak Islam? 45 tahun. 45 tahun. Oke, lanjut Kak Aisyah. Oke, semoga bisa kondusif ya Pak. Ya. Iya, Oke, Ibu. sebelum saya bertanya Pak, Bapak baca Quran dan hadis? Iya, Oke, sesuai Tapi- kapasitas ya. tapi tidak ini loh, Bu. Tidak terlalu apa ya? Tahu, paham. Oke, Pak Lar, ya, Bapak tahu nggak cerita bahwa benar itu tertulis bahwa Baginda Muhammad itu kena sihir? Ya, saya pernah dengar itu. Nah, menurut Bapak, kena sihir itu kan apa namanya? Itu setan ya, Pak ya? Itu ya. Apakah Nabi Muhammad itu orang beriman atau tidak? Kok dia bisa kena sihir atau dirinya itu bisa dipengaruhi setan? Silakan. Ya, Baginda Muhammad itu kan manusia, Ibu. Pertanyaan saya, Pak, apakah Baginda Muhammad itu orang beriman atau tidak? Oh ya, manusia suci bagaimana ya? Oke, bagaimana orang disebut orang beriman tapi dirinya bisa dikuasai setan atau iblis? Adakah dalil yang menyatakan bahwa orang beriman bisa dipengaruhi setan atau iblis? Ya, Muhammad itu kan manusia, Ibu. Iya Pak, saya tahu. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad orang beriman atau tidak? Kalau dia beriman, kenapa dirinya bisa dipengaruhi setan atau iblis atau itu tadi semacamnya itu, karena sihir itu dari setan? Boleh. Ya, kita beranggapan seperti itu. Itu nabi-nabi sebelumnya juga kan pernah Jangan lari-lari pertanyaan saya, apakah dia orang beriman? Kalau beriman, kenapa dirinya bisa dipengaruhi setan? Betul. Iya, saya ngerti maksud Ibu. Maksud saya gini, dia kan sebagai manusia. Iya Bukan Pak, saya nggak tanya itu. Dia manusia itu, dia beriman atau tidak? Kalau beriman, kenapa dia bisa dipengaruhi setan? Emang kalau orang beriman tidak bisa masuk ke setan? Gitu? Nggak bisa Pak. Makanya Bapak, gimana sih Pak ini?
Astaga. Oh, jadi orang beriman bisa dirasuki setan. Pak, Saya tanya dulu. Bapak tadi berapa tahun? Mbak Lia. Ini sesi diskusi kan? Mbak Lia. Iya. Dia berapa tahun menjalani keislaman? 49. 49 tahun. 45. Pak Lar. Iya. Pak Lar, makanya saran saya Bapak banyak baca Quran, karena di dalam Quran Allah SWT menuliskan di surahnya bahwa orang beriman itu tidak bisa dikuasai iblis, setan dan sebagainya. Oke, siap. Ya, makanya sekali lagi, kalau Bapak tahu cerita bahwa Nabi Bapak itu kena sihir atau dikuasai setan, menurut Anda beriman tidak Nabi Anda? Ya beriman lah, Bu. Loh, kok bisa dikuasai setan? Di mana dalilnya orang beriman bisa dikuasai Iya. setan? Silakan. Itu ujian bagi Tuhan. Sekali lagi, di mana dalilnya orang beriman bisa dikuasai setan? Silakan. Bentar ya, saya cari. Silakan, saya kasih waktu. Ini yang Bang Edis bilang sulit, saudara. Sekali lagi ya, saya minta, di mana dalilnya orang beriman ya bisa dikendalikan, dikuasai oleh iblis, setan dan gerombolannya? Justru Bapak harus baca-baca Quran. Saya nggak mau menunjukkan dulu dalilnya. Nanti minta tolong Mbak Lia ya, tolong dibukakan dalilnya. Apa perkataan Allah? Ya, surah An-Nahl 99 itu jelas. Ya, makanya jangan ditunjukkan dulu Mbak Lia. Enggak, bukan data ini, bukan data ini. Ini aku mau jelaskan ya, penjelasan dari Islam. Orang beriman tidak dikuasai setan secara penuh. Orang yang beriman ini tidak boleh. Tidak bisa sebenarnya. Tetapi kenapa junjungannya itu bisa terkena? Aduh, bagaimana ini? Orang beriman atau tidak? Kok bisa sampai 6 bulan halusinasi gara-gara kena sihir? Aduh, Dia kena suangge itu. ini Makanya kontradiksi orang sekali. Jadi ya, bininya itu, ini kata istri aja bininya, bukan saya ya. Dia bilang ya bahwa ya Rasulullah mengalami halusinasi 6 bulan. Nah, 6 bulan halusinasi kok dipercaya ada wahyu? Lama kali Bapak. Jangan ngopi nanti rungkat Pak. Ayo. Ini jangan-jangan Apa Nabilong nih tidak? lagi kasih tahu nih. Namanya juga dia Nabilong. Ini dua-duanya ngopi mereka nih. Nabilong. Ayo. Nabilong ini kan berteman dengan Nabi Muhammad. Beriman atau tidak kok bisa dikuasai setan? Kalau beriman, ayo. Kalau kamu bilang Lar ya, oh bisa. Nah, tunjukkan di mana dalil tertulis orang beriman bisa dikuasai setan dan gerombolannya. Ayo. Sampai elek pun tidak dapat Pak. Jangan pasrah. Berarti dia nggak baca Quran. Quran jelas. Tidak baca dia. 45 tahun tidak pernah baca dia. Tidak bisa dikuasai di setan dan Lagi telepon Andar itu, lagi telepon Andar. Minta bantuan ya sudahlah. Kita kasih terima kesempatan dia minta kita bantuan. butuh konfirmasi dia. Kalau memang dia nggak tahu, makanya kan saya bilang mendingan jujur. Kalau gini kan blunder sendiri akhirnya. Dia telepon ini bantuannya tuh antara Zuma, Donditan, Nirifa, Sinandar. Nanti dipanggil si Juha pasti Ubed Onsu nanti menjaga si Onsu. Ayo Pak, Ya. gimana dalilnya bahwa orang beriman Ya. bisa dikuasai setan? Silakan. Tunggu dulu. Ini dia itu kan Nabi Muhammad kena sihir. Sekali lagi Ya. Anda bilang bahwa orang beriman bisa dikuasai setan, di mana dalilnya? Saya nggak mau debat kusir di sini. Saya ngikuti narasi Anda di awal. Silakan. Loh, yang bilang menguasai setan itu kan ibu, bukan saya. Loh, kamu kan bilang orang beriman bisa dikuasai setan. Di mana dalilnya? Anda tadi kita suruh nunggu nyari. Lah, kamu Iya. nyari, Di mana? Awal diskusi itu kan Nabi Muhammad kena sihir. Itu kan awal diskusi awal. Benar? Iya, pertanyaan saya, Terus? dia orang beriman atau tidak? Kok dia bisa dipengaruhi Beriman. setan? Beriman, betul. Oke, Dia di mana beriman. dalilnya orang beriman bisa dipengaruhi setan? Orang Nah, beriman? kamu tadi kita disuruh nyari tuh, nunggu nyari. Hah? Aduh ampun, pagi-pagi aku udah jadi ketawa terus. Kita disuruh nunggu tadi, kamu nyari apa? Imannya Sakit perutku ini diskusi dengan mereka ini. Ya. Kita loh disuruh Bingung nunggu. sendiri dia. Kamu tadi suruh nunggu kita suruh nunggu, kamu nyari apa? Nyari bini lagi? Hah? Nyari Kamu kita disuruh setannya, nunggu nyari lagi. setannya Kak Aisyah. Gimana sih? Dia mau. Sudah. Aduh. Ya, yang lucunya awal diskusi itu Nabi Muhammad. Sebentar, gini loh, di mana narasimu tadi kita disuruh nunggu, ada nggak orang beriman itu bisa dipengaruhi setan? Di mana? Ada nggak dalilnya? Jadi jangan lari kemana-mana. Ingat, apalagi berhadapan sama saya. Saya tunggu sesuai dengan yang kamu janjikan tadi. Di mana dalilnya? Katanya orang beriman, tapi kenapa bisa dikuasai setan atau iblis dan gerombolannya? Ada nggak validasi bahwa orang beriman bisa gitu? Nah, kita kan disuruh nunggu tuh sama kamu. Mana? Tunggu lagi.
Dia cari lagi, dia cari setannya yang mana nih yang merasuki si Mamat ini. Setan lalas sudah kasih tahu setan lalas yang Dia harus tanya kenapa kau merasuki si Mamat ini. Mamat ini kan orang beriman, dia cari alasannya dulu tuh. Sudah ketemu setannya nggak Pak? Ya gini loh, mereka boleh bilang, oh ya beriman dong karena dia kekasih Allah dia Manusia suci katanya. orang beriman, kenapa dia bisa dipengaruhi setan? Itu pertanyaan saya. Kalau misalkan oh bisa aja orang beriman, gimana dalilnya memvalidasi bahwa orang beriman itu bisa. dipengaruhi setan? Imannya dari gua Hira kali. Silakan direkam terus dibikin VT. Pertanyaan saya, apakah baginda Muhammad orang beriman atau tidak? Kalau dia beriman, kenapa dia bisa dipengaruhi setan? Itu loh pertanyaannya. Iya. Silakan direkam. Saya lebih senang tuh kalau direkam. Pak, gimana Pak? Udah ketemu Pak dalilnya? Iya, Bu. Kalau misalnya orang beriman dipengaruhi setan, ya kan bisa karena godaan-godaan. Ya di mana dalilnya? Dari tadi minta dalil. Ampun. Nah, kalau kita nyari apa kita disuruh nunggu dari tadi 2 kali itu. Oke. Coba tunjukkan dalilnya. Saya mau lihat mana dalilnya. Ya, kamu jujur ya, kamu nggak tahu ya. Tolong Mbak Lia, makanya banyak belajar. Kamu ngaku Islam di 49 tahun tapi nggak ada isinya gimana sih? Ya, sebelum dibuka sekali lagi. Allah bilang tinggalkan segala sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya karena akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tinggalkan keluar dari Islam kalau kamu nggak tahu apa-apa. Kasihan. Ya sudahlah, terserah kau lah mau. Ini dalilnya. Tuh. Baca, suruh dia yang baca. Jangan Mbak Lia. Suruh dia baca karena dia nggak tahu dalil. Suruh dia baca. Silakan Baca. Atau aku ajarin. Innahu. Baca. Innahu. Gimana sih? Baca. Laisa, baca dong Pak. Saya ajar Bapak nih membaca. Masa Bapak nggak mau baca? Nggak kelihatan sama saya. Bapak ini. Sesungguhnya ia tidak memiliki pengaruh. Ya, ia ini merujuk kepada setan ya. Tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Kenapa? Beda. Enggak. Bagindamu beriman apa enggak? Surat apa itu? Bagindamu beriman apa enggak? Mampus kau. Beriman apa enggak? Ya kalau Nabi beriman. Turun. Diskusi sama saya jadi ngeles terus. Makanya banyak belajar kok. Ya. Betul mereka ini pembenaran terus. Kalau sudah kebuka datanya. Baca sih. Ayo. Nggak beriman kok diikutin dijadiin junjungan. Kalau aku sudah aku tinggalkan karena saya sudah baca artinya. Bagaimana saya mengikuti junjungan yang tidak beriman itu? Nggak tahu kan, baru tahu. Nggak tahu dalilnya, nggak pernah baca. Begitu di jalan, bukan begitu, bukannya begini. Enak aja lu. Bangga bila saya sudah baca. Aduh, ditanya mencret. Great Solisa, selamat pagi. Iya, pagi. Ya, Islam ya Bang? Islam. Sudah berapa tahun Islam? Kalau ini memang tukangnya ya lagi. Oke, sudah. Iya. Lanjut aja Kak Aisyah. Oke, Gri. Gimana kalau kita lanjutin tentang pertanyaan saya? Anda tadi? Ya, sekali lagi sudah, nggak usah banyak cakap kau. Ya. Kayaknya Anda takut deh sama saya. Kayaknya Anda takut sama saya. Ayo, kamu pengikut Muhammad? Kayaknya Anda takut deh. Kamu pengikut kita Muhammad? Lanjutin narasi Anda tentang. Ditanya itu loh Bang Grit, kamu pengikut Muhammad. Kenapa? Ini nih modal congor ini begini nih kalau naik ini. Saya nggak butuh sampah. Ditanya malah dibalik lagi bertanya, itulah nggak nyambung. Jujur aja lah, kalian ini pengikut Muhammad atau tidak? Aduh, dek remah. Aduh. Teman-teman maaf ya, sekali lagi maaf. Saya modelnya begini teman-teman. Kalau sudah sama kambing itu ya kayak begini ya teman. Tapi saya bisa tahu kok. Kalau dari awal dia kondusif, nggak kesetanan, nggak ngeyel, mungkin saya juga nggak akan gitu ya. Sabar Aisyah, sabar. Saya udah tahu Aisyah. Lana, selamat pagi Lana. Pagi kakak. Ya, assalamualaikum apa shalom ini? Assalamualaikum. Oke. Mungkin mau lanjut ke Aisyah. Ya, Lana semoga bisa kondusif ya. Terus yang penting jujur. Lana Islam ya. Sudah berapa lama sampai hari ini menjalani keislaman? Keislaman saya semenjak lahir. Iya, sampai hari ini maksud saya. Sudah berapa lama? Semenjak lahir sudah 47 tahun. Oke, 47 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis? Saya baca Quran, kalau hadis saya nggak baca. Oke, sesuai kemampuan Anda bagus baca Quran ya. Pertanyaan saya,
sesuai kemampuan Anda dan kapasitas Anda. Di dalam Quran tertulis, betul nggak umat Islam itu dilarang berdamai dengan musuh? Dilarang berdamai dengan musuh. Yes. Sekali lagi pertanyaan saya pelan-pelan ya, karena Anda baca Quran. Paham, Mbak. Musuh yang betul nggak di dalam Quran tertulis setiap umat Islam diajarkan, sekali lagi ya, diajarkan untuk tidak boleh berdamai dengan musuh. ya musuh yang seperti apa, Mbak? Saya nggak tanya musuh, tidak ada tertulis musuh, pokoknya musuh. Mau musuh kamu di dalam kelas, di dalam pekerjaan, di dalam saudara, dilarang berdamai karena tidak spesifik di Quran, di ayat itu. Enggak seperti itu, Mbak. Oke, seperti apa? Iya, musuh yang tidak bisa berdamai itu musuh yang menindas, yang menjajah, yang yang memerangi Oke, di mana agama. tertulisnya? Silakan saya ikutin Anda. Di mana tertulis bahwa tidak boleh berdamai dengan musuh yang seperti Anda sampaikan? Di Quran mana itu? Ya memang tidak tertulis secara Kamu spesifik. kok menyanggah kok nggak ada Qurannya, gimana sih? Dalil dong Pak, dalil. Ini nggak Mana? kalian saya ajarin, jangan, ini bukan di masjid. Ya, pertanyaan saya Saya sudah bukan tulis saya bukan sebentar. pemuka Diam, jangan agama, kesurupan. Mbak. Jadi nggak paham. Ya, di awal saya sudah, pertanyaan saya di dalam Quran, yang berarti sudah ada di dalam Quran tertulis. Ya, kalau kamu tadi bernarasi boleh, tapi narasimu itu di Quran yang mana? Ayo pertanggungjawabkan dong Pak narasinya, Kamu kira ini masjid? tunjukkan dalil. Kamu kira ini tempat pengajian, ngoceh-ngoceh ngalur ngidul kayak ustadz-ustadzmu itu. Ini ruang publik, gak bisa, apalagi di komat Kristen. Ruang publik itu harus tervalidasi. Pertanyaan saya pun harus punya dasar, ya, karena kan saya pertanggungjawabkan itu. Terus menyangga tapi ditanya Diam. bingung sendiri. Saya ikutin kamu, ya, tidak boleh berdamai dengan musuh karena ini itu. Oke, di mana itu tertulisnya? Langsung Kok macet. mute, Pak? Gimana sih? Kok diikutin kok tambah macet sih? Gimana sih? Katanya baca Al-Quran. Aduh, 47 lagi tahun. Mana? Jawab dong Pak. Tahu ya, di mana? Itu narasi kamu tadi tertulis di Quran mana? Iya, saya mau jawab kenapa di mute sih? Iya, di mana? Nggak ada yang mute. Di mana? Yang kamu mau jawab itu dalilnya di mana? Ya nggak mungkin lah kalau aku yang mute kan aku mau jawab. Ya sudah, jawab. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Berdasarkan kemanusiaan ya. Itu manusia berdasarkan dalil kok. Oh, berdasarkan kemanusiaan. Kamu kira ini pelajaran PMP apa? Astaga, kenapa semua hampir naik ini? Kamu kira ini komen? Aduh. Kamu bertakiah? Bahaya sekali, aku berdosa hari ini terlalu banyak ketawa. Gini ya, jangan suka mengcopy paste ceramah-ceramah ustaz dan ustazamu. Tidak berlaku di Komal Kristen, terutama ketemu saya. Ya. Astaga, mereka ini kacau memang. Gimana sih? Aisyah. Tadi Aisyah bilang kemanusiaan keberapa? Bilang begitu tadi. Kemanusiaan keberapa itu di situ? Katanya baca, begitu diikutin bingung sendiri, itu. Jadi kita juga membuktikan ya, mereka ini baca bener atau baca buku-buku yang lain. Dongeng dibaca pengantar tidur. Kan jelas pertanyaan saya ya, di dalam Quran yang tertulis, berarti sudah pasti tertulis, nggak mungkin saya bohong, dan saya akan bisa mempertanggungjawabkan terakhir, gitu loh. Iya. Ya. Kok kamu malah menjawab, oh menurut kemanusiaan, gimana sih? Wong saya bilang tertulis kok. Aduh. Ditanya Al-Quran larinya ke Pancasila. Iya, saya naikkan ya kadrun dulu ya, karena kita semua di sini sudah berapa orang nih Kristen, jadi harus naikkan minimal 2 orang lah ya kadrun. Jadi teman-teman saudaraku yang dari sesama Kristen saya belum naikkan dulu sebentar ya. Nanti kita dibilangin keroyokan lagi. Iya. Mbak, aku 15 menit lagi ya Mbak, karena aku harus Oh iya Kak. breakfast terus mau minum obat, takutnya tidur karena obat ini kan mengandung tidur. User 1077 sekian silakan. Selamat pagi, selamat siang, malam, subuh. User, mana suaranya? Halo, Ya, halo. Assalamualaikum, apa shalom ini Bang? shalom Mbak. Oh shalom, Kristen ya? Nah, ini kayaknya takia nih. Makan. Bagaimana saya bisa percaya Anda Kristen? Haleluya. Ya. Sedangkan Zuma saja bilang, saya pengikut Yesus. Zuma itu. Pengikut Yesus. Ada juga sih pengikutnya begitu juga. Si pengikutnya si Zuma naik, dia bilang saya pengikut Yesus. Saya percaya Yesus katanya. Tapi framing juga dia. Yesus mati disalib. Iya. Aduh. Siapa nih Agus Jaga?
buat teman-teman Bu Julia Musa ya, kamu jangan di Indonesia saja, kamu sekali-kali ke Turki, kamu ke Mesir, kamu lihat orang-orang Kristen yang di sana itu namanya siapa itu loh, ada namanya Fatima, ada yang namanya siapa namanya Mbak Siti, lah masa itu harus Islam? Iya, semuanya lah diklaim-klaim mereka nih. Benar ya? Parah sekali, semua diklaim-klaim punyanya mereka. Nama pun juga punya mereka. Alala. Mainnya kurang jauh. Cuma satu yang kita tidak bukan punya kita ya. Agus Jaga, selamat pagi Agus Jaga. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum apa salam ini? Assalamualaikum. Oke. Pak Agus sudah berapa tahun Pak memeluk agama Islam? Sejak bayi, sejak lahir. Iya, sampai saat ini berapa tahun udah? Ya 40 lebih. 40 lebih. Baca Al-Quran dan hadis Pak selama 40 hari ini, 40 hari, 40 tahun. Tidak baca Al-Quran dan hadis Pak? Maaf, Anda Islam apa Kristen? Bapak saya tanya dulu, Bapak baca nama saya di atas apa tuh? Bapak baca nama saya itu apa? Buta huruf. Aduh Pak Agus. Pak Agus baca Al-Quran dan hadis tidak? Boleh. Nanti Bapak tanya boleh. Nanti Bapak tanya, tapi Bapak juga siap ditanya ya. Selama 40 tahun ini Bapak baca Al-Quran dan hadis tidak? Kalau Al-Quran baca, hadis enggak. Oke, baik. Kalau begitu siap ditanya ya, silakan Kak Aisyah. Oke, Agus baca Quran betul. Agus. Iya. Baca Quran betul ya? Iya, tapi jarang-jarang. Kok tertawa gitu? Jujur. Iya. Tadi dia bilang baca tapi jarang-jarang tuh yang. Iya, lucu sih kamu Pak Agus, lucu. Oke, yang ini aja yang menurut firman Yesus, hati Wes guyu kan. Menurut firman Yesus, Matius pemain Jerman. Gila kok. Kita nggak usah ngabisin kuota. Pagi-pagi dia tuh tertawa terus aku ampun. Ini gara-gara Kak Aisyah sih. Kok saya sih Bos? Kak Aisyah bikin saya tertawa hari ini terlalu gembira sekali. Begini, makanya Mbak Lia, ya kalau saya ngadepin kehadiran ya gitu kadang-kadang bisa. Iya. Ya saya bisa disetel ya. Kalau memang mereka bawa saya ke nada tinggi ya nada tinggi ya, membuatnya nada tinggi. Kebenaran tuh memang menyakitkan sih guys. Ini kan Kak Aisyah lagi membuka kebenaran loh. Kalian ini parah kali lah kalau kalian bilang Kak Aisyah tuh gini. Saya tuh jadi sedih loh. Padahal saya tidak mengerti. Saya bilang penghujat, gimana menghujat yang saya bacain. Iya. Parah sekali Bang Giu. Iya, Bang Giu selamat pagi Bang Giu. Bang Giu 20. Nah ini lagi nih. Kabur dia. Dia baru sadar kalau dia tuh lagi bukan di gua. Ada lagi yang naik? Lana mau naik lagi dia. Aduh, Lana yakin kamu mau diskusi dengan Kak Aisyah? Aduh, aku tanya Kak Aisyah dulu, mau kasih kesempatan nggak buat dia? Lana itu yang mana ya? Aku lupa. Yang tadi udah naik tuh. Oh yang udah baca tapi coba sih kita. Oke, aku pamit dulu. Ya Aisyah sama. Iya bro. Oke, Tuhan Yesus memberkati bro. Ya, kenapa diturunkan Mbak? Hah? Apa Kak denger aku kenapa diturunkan katanya? Tadi tuh kamu ditanya apa Pak? Kamu jawabnya apa? Malu ya punya Tuhan mati digantung. Lari ke sana. Malu ya punya Tuhan mati digantung. Pak jangan kejang-kejang dong Pak. Malu ya. Kok malu kami? Pak dengerin dulu Pak. Ayo kita bersikap dewasa aja Pak. Kita diskusi sesuai apa yang tercatat, baik di kitabnya Bapak juga di kitab kami. Jadi Pak Lana silakan kita diskusi dengan baik ya, kondusif. Apa yang kami tanyakan pasti punya dasar. Begitu juga Pak Lana harus menjawab sesuai dengan apa yang tercatat di Al-Quran atau di hadis, begitu Pak. Oke Pak, setuju Pak, sepakat? Sebelum saya upload ini buat Bapak. Bapak, open mic ya Pak. Oh nggak sepakat dia, kalau nggak sepakat turun aja Pak kalau Bapak nggak bisa jawab sesuai dengan data atau dalil. Open mic ya Pak. Ya sudah dia nggak siap ya, saya turunkan saja. Kami tidak mau membuang-buang waktu loh buat kalian ini. Aduh, kalau cuma mendengar congor kami juga bisa congor, tapi kami nggak diajarkan seperti itu ya. Ya sepatu udah nyampe. Wah iki
Ono wong londo masuk ke sini wis buyar. Oh kenal Kak. Apel ini, Apel user. Siapa Apel ini? Aku nggak kenal dia. Shalom. Ada wong Saya londo. benerin semua kalau pada 1 liter kurang seperempat ya. 1 liter kurang seperempat. Aduh. Udah nggak ada yang mau naik gini. Udah KO kalian di bawah ini 263. Coba deh petas. Udah KO mereka ya. Sakit ya melihat data sendiri ya. Hampir rata-rata yang naik mengaku 40-an, 50-an memeluk agama Islam. Tapi kok giliran ditanya kaget-kaget lihat datanya. Mengaku bahwa sudah baca. Makanya wajar kalau masih Islam. Iya. Harusnya kalian itu berpikir gitu loh. Oh iya ya, selama ini saya cuma baca doang tapi nggak tahu apa artinya. Kalau seandainya kalian tahu artinya, yakin saya keluar loh. Mereka mereka punya Al-Quran itu untuk ganjal pintu, nggak Sampai di pintu gerbang aja ya. Nggak bisa masuk mereka. Aduh. Ya iyalah orang dia masuk sudah jelas itu loh Allahnya bilang mereka tuh semuanya dimasukkan di neraka sana kan ya. Mas Roy ini saya tambahin ya sambil menunggu. Ini mungkin ada nanti kalau misalkan ini Islam kali. Sambil menunggu. Selamat pagi Bu Lia. Oh Kristen ya. Shalom. Ini room Kristen ya Bu? Iya, room Kristen. Bapak Islam Kristen. Saya Kristen Bu, Katolik. Oke. Saya teruskan sedikit ya. Bagaimana saya bisa mempertahankan ajaran kemarin itu? Sementara ajarannya itu ya, itu Jinah dan Malik masuk surga. Halo, saya Muslim. Sabar. Iya, tenang dulu oposisi, tenang dulu, jangan kejang-kejang. Oke, lanjut ya. Oke. Oposisi Muslim betul? Iya betul. Oh ya, sesama Muslim bersaudara betul? Iya betul. Oke, berarti Bapak mengakui nggak bahwa Bapak bersaudara dengan Firaun betul? Iya betul. Diam. Oh iya, akui dia. Nah, bagus lucu. Aku pikir dia bilang tidak lagi. Aduh, ya. Bagus lah, Lanjut. Ini tiru ya. Iya, aku kasih aplaus dia lah ya. Aku kasih aplaus buat dia. Saudara sama Firaun. Ya kan Pak? Iya, soalnya di keturunan sama-sama Ini keturunan kena prank Kak Aisyah Kenapa ini. Pak? sama-sama keturunan Nabi Adam. Sama Anda juga bersaudara. Enggak Pak. Kan saya tanya sekali lagi, Bapak mengaku Muslim ya. Sesama Muslim bersaudara Pak? Ya. Oke, berarti Bapak juga mengakui nggak bahwa Bapak sesama Muslim bersaudara dengan Firaun karena Firaun juga Muslim, betul? Kurang tahu ya kalau Firaun Muslim. Firaun akui loh dia Muslim kalian ini. Pelan-pelan Pak ya. Pertanyaan saya sebelum saya kasih Kalau dia memang berapa Muslim, lama Bapak menjalani Islam? Dia bersaudara sama Firaun. Berapa tapi lama? Dia tidak tahu Firaun Muslim. Pak oposisi sebentar pelan-pelan. Sudah berapa lama menjalani Islam ini Pak? Sebagai Muslim sudah berapa lama Pak? Pak, sebentar Pak. Enggak, jawab dulu. Jangan kesurupan. Pak, sudah berapa lama Anda menjadi seorang Muslim? Sudah berapa lama? Jawab dulu. Gantian nanya ya. Pak, Belum dijawab loh pertanyaannya Kak Aisyah. Tapi jawab dulu, boleh gantian nanya kan? Dijawab dulu Pak, oposisi bagaimana Anda bertanya? Dijawab dulu. 20 tahun, tapi 20 tahun dia bilang. Nggak kedengeran loh. 20 tahun katanya. Oh, udah sawarsa katanya. Suara aja enggak kayak 20 tahun Bapak. Ini ada diskusi apa sih ini? Diskusi bahwa kalian sama anu sering diskusi loh. Diskusi bahwa umat Islam itu bersaudara sama Firaun. Diskusinya itu. Jadi Firaun kok Dia udah ngakui dia Kak Aisyah bersaudara dia sama Firaun Kak. Cuma dia nggak tahu bahwa Firaun itu Muslim Kak. Dia sebenarnya. Ayo Bang oposisi jawab dengan kejujuran Bang. Bagaimana engkau mengakui bahwa Firaun juga saudaramu Muslim? Kamu mengaku kan tadi gimana sih? Open mic-nya Pak? Ya, ngaku ya. Ini aku nggak tahu bahwa Firaun itu Muslim atau tidak. Saya tahu. Kan pertanyaannya kamu baca Quran dia nggak? Muslim. Tahu dia. Lu kayak perempuan. Kan dia bilang pelan-pelan. Pertanyaan kamu baca Quran nggak? Kenapa? Kamu baca Quran nggak? Baca lah. Baca. Kenapa kamu tidak baca itu bahwa Nabi Firaun Musa itu Muslim. seorang Muslim? Aduh, jangan ditumpuk teman-teman ya. Kalau kamu baca diskusinya yang kamu nggak bagus. baca bahwa Firaun itu seorang Muslim. Oh ya. Di mana ayatnya itu? Ada kah?
Loh, gimana sih? Lu udah menjawab Yang bertanya dong, Anda yang bertanya. Loh, Anda yang bertanya, jangan menentukan masalahnya dalil. Anda tadi bernarasi, Anda baca Quran, berarti bohong. Lu kan tambah minta tahu, cari tahu ke saya. Loh, Gimana sih? Anda kan yang bertanya. Iya kan saya tanya, Anda baca Quran nggak? Tahu ini tuh, gitu. Anda baca Quran nggak? Baca. Nah, kenapa Anda nggak tahu ayatnya itu kalau baca Quran? Loh. Tahu, cuma kan Anda yang bertanya. Tahu, oke, di mana? Tertulis bahwa Firaun itu Muslim. Anda yang bertanya, Anda yang menunjukkan data lah. Oh, goblok kan, lu tahu baca. Nah, itulah Masa Anda. yang bertanya yang menjawab? Loh, Inilah Anda ya yang model-model penipu gini nggak usah. Saya ingat Ya, ibu kan bertanya, bapak harus menjawab, memberikan alasannya. Ya, Kok malah ibu bertanya, nanya bapak ke memberikan kita? Loh, kamu tahu nggak? karena Ya, berarti tahu. bapak sudah 20 tahun lebih kan mempelajari Al-Quran. Itu baca sambil minum kopi ya kayak gini hasilnya. Lanjut. Jadi teman-teman kalau sudah nggak jujur itu, kalau saya sih nggak usah dipertahankan. Karena saya gini, teman kita belajar ya sama-sama ya, untuk mencari tahu mereka tuh nge-treatnya gampang gitu. Cari tahu aja gitu, baca Quran dari nggak baca, oke kita kunci itu dulu ya. Nah baru kita ke pertanyaan, di situ ketahuan kok nanti. Nah kalau sudah nggak jujur buat saya ya, nggak perlu, karena ini ruang publik, nggak perlu mempunyai narasumber yang sudah tidak jujur. Itu buat saya. Nggak usah dilama-lamain. Iya, buang-buang waktu dengan orang begitu. Betul. Dia kaget sendiri. Oh ya, di mana dalilnya? Padahal dia akui sendiri. Ya. Iya, di dunia ini memang orang gila itu ngaku dirinya itu normal. Kita yang dianggap orang gila. Iya. Iya. Bagaimana nih 19 Maret ini Islam apa Kristen, Bang? Maaf. Selamat pagi saja. Oh, selamat pagi saja. Assalamualaikum apa shalom ini? Shalom. Oh, shalom. Kok shalom ketawa itu loh? Gara-gara Firaun tadi mungkin ini. Gara-gara Firaun tadi dia. Enggak gini loh ya. Gini, kenapa mereka betul, menolak kan? bersaudara sama si Firaun? Kenapa menolak? Berarti kan ketahuan mereka nggak pernah baca Quran. Enggak. Iya, tadi kan Ini kan menolak, Bu. dalil ini tuh kan Kak, kami tanya juga kemarin sama salah satu Islam. Terus Islam dia menjawab begini, memang saat itu kan detik-detik tuh si Firaun kan hampir tenggelam kan. Jadi itu tenggelamnya itu mereka memahami bahwa itu sampai di tenggorokan saja. Jadi orang yang Kayak gini loh, gini ya. Ini teman-teman, kalau mereka jawab pertanyaannya, tolong jangan ditumpuk teman-teman. Aduh, saya lagi batuk, kalau ditumpuk nggak kelihatan. Gantian, oke silakan Pak Roy dulu. Silakan. Ya Pak Roy bagaimana Pak? Ada yang mau ditampaikan Pak? Saya Bu, saya itu begini Bu. Setelah saya lihat mulai dari room Edis, Agatha, dan yang lain-lain sampai di room ini juga, setelah saya lihat, kok rekan-rekan kita yang dari sebelah sana itu, yang Firaun punya sepupu itu, yang ngaku-ngaku itu, kok selalu bohong, selalu kasih keterangan ini. Penjelasan sesuai dengan buku panutannya dan firman dari junjungannya tidak. Dia membuat sesuatu yang di luar. Apalagi minta maaf sekali lagi saya minta maaf. Tadi saya baru lihat VT dari satu ustadz berjenggot, dia mengatakan begini, insya Allah, alhamdulillah kita setelah dari sini, jujur air sperma kita itu sangat penting dan itu bisa diminum. Bahkan Nabi Muhammad saja itu dikerok di kayu lalu untuk disolatin. Ada di sini. Nih buat yang di bawah ya, ini cuma klarifikasi aja ya. Nih, kalau kamu mengandalkan saya suruh sama Faruk sudah lama ya. Nih ya buktinya ya, supaya saya nggak mau ngomong kosong ya, ya teman-teman ya. Ngeri ya. Nih, di mute. Nih saya bikin VT. Coba kalian periksa itu. Ya. Nih. Iya itu loh. Di mute sama si botak ini. Nggak ada ilmunya. Nih. Saya bikin VT. Untuk apa saya nggak bisa bicara apapun? Kamu kira saya nggak pernah masuk ke koma-koma receh begini? Pernah. Ya. Saya ibu sampai saking jengkel, saya tantang Yahya Waloni karena dia galak sekali dan seperti ini. Saya bilang, Yahya Waloni, kau di mana? Saya orang Kupang. Kita udah ketemu, mau baku pukul juga enggak apa-apa. Mau adu argumentasi juga siap, mau baku pukul juga saya siap. Saya hobi soal itu tuh. Dia kasih mati saya punya nomor WA. Mereka itu kan Kak Aisyah, kalau room-room yang polemikus begitu, mereka nggak mau kan kasih kesempatan orang yang mengerti Al-Quran. Mereka naikkan Kristen yang awam. Nah, itu mereka tuh polemikus begitu tuh. Kalau kalian dari tadi bilang nggak berani sama Rifa, saya 4 tahun di Tok ini. Dulu saya sering masuk ke tempatnya si penjual warung nasi Padang itu loh, ya. Dulu saya sering masuk karena buat saya apologet, kita harus meluruskan, itu tugas saya, ya. Iya Bu. Sampai terakhir dia sudah ketakutan masukin saya nggak tahu, padahal bukan di komanya dia.
Dia paling anti masukin saya karena dia tahu saya itu bawanya dalil. Teman-teman juga bisa menilai congor saya ini congor dalil. Ya, justru dia yang tidak menguasai dalilnya, makanya memframing begitu saya masuk ke komal-komal Islam, turunkan perempuan tanda petik ini, yang di framing pelacoy lah, yang di framing inilah, ya. Jadi untuk apa saya sudah nggak bisa masuk ke komal-komal Islam, dan buat saya nggak penting. Nih buktinya, ya, supaya kalian tahu. Nah ini kalian rekam, kalian tunjukin ke si pegawai warung nasi itu, Rifa, kenapa kalau ada si Aisyah masuk ke komal Islam mesti di framing, nggak boleh naik, diturunkan. Tanya itu sama gurundamu itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Why? Ya, perlu kalian tanyakan itu. Setakut itu Rifa? Katanya berilmu S1. Saya, Ibu, teman, mereka bilang, Bung ikut Yesus itu apa untungnya? Saya bilang, kau dengar baik-baik, kau pasang kau punya telinga itu, kau dari Indonesia Timur, saya juga Indonesia Timur. Tuhan Yesusku itu, dia memberikan saya keuntungan bahkan sampai saya selamat. Satu, dalam hal kau menjelekkan dia di masjid-masjid, itu kan kau menjelekkan, itu pun kau masih dapat untung. Kau masih diberikan keuntungan hidup, materi orang datang kasih kau makan, minum, uang sebanyak-banyaknya karena kau menjelekkan dia. Ketika kau menjelekkan dia saja, kau sudah hidup bagus di dunia ini. Apalagi kau bikin bagus dia, kau memuji dia. Saya mau bilang, Pak Yahya, kau akan hidup jauh lebih bagus. Saya bilang begitu, dia diam itu. Mbak Lia, aku abis ini turun ya, tapi aku mau menunjukkan supaya tadi ngomong tentang gurunda, kenapa saya nggak berani nih ya, ini buktinya ya teman-teman ya. Abis ini saya minta turun. Kita lihat ya, untuk orang Rifah nih. Nah gitu ya, Ibu saya bilang insya Allah itu ayat nih, ini Komal Apologet Islam. Itu ikan. Kita lihat ya, bagaimana reaksi dia waktu saya naik tuh. Iya. Tahu kok. Jadi gitu aja Bang Samuel. Ataupun ini jangan dibilang saya nggak berani ya. Tuh. Iya, wah, sundal ini turunin aja Bang, nggak ada gunanya. Ya ampun, kok bahasanya Sundal seperti ini itu. turunin aja Bang, nggak ada gunanya ini. Ini pelacur ini. Direkam dong, tunjukkan ke Rifa, kenapa dia takut? Ya. Kalian tanya sama Rifa, kenapa ketakutan sama Aisyah? Cuman karena tidak menguasai dalilnya sendiri. Ibu, yang saya mau itu begini, minta maaf Bu, yang saya mau itu coba kalau begitu kita terangkan, atau orang-orang seperti Ibu Aisyah atau yang lain-lain ini kasih jelaskan, mereka diam, dengar, camkan, baru bisa kasih jawaban. Ini tidak Pak Roy, masalahnya kita dia hadapi ngomong. manusia Pak, yang kita hadapi itu iblis. Iya, iblis yang kita hadapi nih. Yang kita hadapi iblis, jadi kita harus tahu bagaimana men-treat mereka. Ya. Tangan roh kita nih sama mereka nih. Betul. Maka saya bilang, wah ini nggak nyambung ini. Gua jelasin, orang lain jelaskan supaya kau terang. Nanti baru kau lihat, oh ini salah, oh ini benar. Tidak, ini kayak ibu kasih penjelasan, Bu Aisyah kasih penjelasan. Dia juga ngomong. Saya bilang, dari mana nanti masuknya ini? Tuh. Kayak jadi pengacara. Ya, buat kadrun-kadrun di bawah, tanya sama Rifa itu tugas kalian. Kenapa setiap saya masuk ke komat Islam ada dia, saya terus diturunkan? Ketakutan, kenapa? Iya. Ini Waklu siapa ini? Selamat siang Waklu. Siang atau masih pagi di sana? Bang Waklu. Ya Waklu, kalau nggak salah Islam apa Kristen dah? Lupa Saya Islam. Oh nih. Ajukan satu pertanyaan saja. Malaysia ya? Ya. Ini kita diskusi 2 arah loh Bang. Iya, peraturannya kita bertanya, Anda menjawab. Setelah Anda menjawab, Anda dipersilakan bertanya setelahnya, siap atau tidak. Kalau tidak siap, silakan turun. Itu aja, nggak usah debat kusir kita. Dan kita tidak memaksa itu. Kalau Anda siap ditanya duluan, kita lanjut. Kalau tidak, kita tidak memaksa. Karena kebanyakan kalau kita kasih kesempatan duluan kalian bertanya, kalian cuma mau berpolitik, tidak butuh jawaban. Supaya tidak dikasih kesempatan bertanya, itu yang sering kita dapatkan. Yes. Ya. Gimana? Gimana Pak, setuju dan itu? Ya, silakan. Kan ngomongnya kayak ini sih, nggak ada suaranya loh. Ya, silakan. Setuju Pak? Ya. Hah? Setuju katanya. Ngomongnya nggak jelas loh. Pak, besarin lagi suaranya Pak. Kali ini saya kasih izin kan Bapak pakai toa di sini, nggak apa-apa. Pak Waklu silakan Pak. Siapa yang bertanya? Iwan. Halo. Ya, Kak Aisyah mau bertanya. Oke, Pak, saya bertanya ya Pak. Pak, saya bertanya ya Pak. Ya, apakah betul di dalam Islam baik Allah dan Rasulnya
memerintahkan atau mengajarkan boleh membunuh kepada sesama? Silakan. Sekali lagi saya ulangin, apakah benar di dalam Islam baik Allah maupun Rasulnya mengajarkan untuk memerintahkan membunuh kepada sesama? Silakan. Oke, untuk pengetahuan saya, Yang keras ngomongnya, jangan kayak banci. tidak keras nih. Kamu ngomong sama kumur-kumur nggak ada bedanya soalnya. Jadi boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Halo. Sudah jelas pertanyaan saya yang sudah 2 kali itu? Saya tanya, boleh dengar suara saya? Ya, silakan. Tentang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi membenarkan membunuh sesama itu, Memerintahkan untuk membunuh. memerintahkan untuk membunuh sesama Yes, tanpa sebab tidak ada. Tapi kalau dalam keadaan berperang memang ada. Di mana tertulis kalau keadaan berperang? Apa? Di mana tertulis kalau keadaan berperang? Saya tadi tidak membawa-bawa perang. Saya tahu. Kan sudah saya Di mana tertulis diperintahkan membunuh dalam keadaan perang? Silakan, saya ikutin kamu sekarang. Ya, sekejap. Sekejap. Kalau ngomong tuh harus langsung ada dalilnya. Sabar bukan, sabar. Makanya saya keluar. Karena cuman di Islam, setelah saya baca artinya, baik sesembahan maupun Rasulnya mengajarkan melakukan tindak pidana. Kalau saya bertanya, ini saya punya dasarnya. Ya, karena saya sudah baca. Baik sesembahan maupun Rasulnya mengajarkan, memerintahkan membunuh. Makanya saya bilang, di dalam Quran itu bukan ayat suci, ayat-ayat ajaran jahat. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Ya, saya nggak tanya perang. Ini lagi ngopi lagi, hah? Oh, ini kebiasaan. Bisanya bernarasi, nanti dalilnya belakangan. Karangan bebas mereka ini. Lagi cari dalil dia kayaknya tuh. Makanya tuh kalau sebelum bernarasi tuh dipastikan dulu tuh dalilnya ada apa enggak tuh. Nah kalau asal sudah bicara begitu dikejar dalilnya mencret. Cari aja sampai kiamat nggak dapat. Ujung-ujung bilang darah saya halal lah. Oh iya. Aduh. Tuh kan lama-lama rungkat loh Pak Waklu. Jangan ngopi terus. Ya. Mereka itu dibohongin loh, bener. Bunuh cicak dapat pahala itu di negara mana? Saya di Eropa nggak ada cicak. Banyak cicak di rumah ini loh. Perlu saya panggil tetanggaku yang muslim. Saya mau bisnis, tapi nggak ada makanan yang nyamuk aja nggak ada di sini. Wis Pak Apple wis ngurusi sing mengerti ku lho, dapat gratis. Oh iya itu. Aduh. Wis ngurusi sing Orangnya nggak mengerti, tahu. mengerti enggak itu tanyain Pak. Oh iya, nanti ini belum masih ngopi dia. Ayo begitu diikutin lama, oke ikutin. Gimana ada memerintahkan membunuh saat berperang? Ini gara-gara saya ikutin dia ya teman-teman ya. Iya. Lama kali dia. Inilah mereka mengcopy paste, ya, mengcopy paste yang bohong, yang tidak tertulis. Begitu diikutin gini. Sambil nunggu saya sedikit. Saya bilang kamu ini lo ngajarin seks di dunia, terus surga kamu bilang 10 bidadari lagi. Kawan, kita ngomong baik-baik ya. Surga itu hal yang kudus suci. Kok bisa hal kotor dunia kok bisa ada di sana? Itu saya tidak ngerti itu. Makanya keluarga saya keluar semua dari Muslim. Dia bilang astagfirullahaladzim, neraka. Kau yang neraka bukan saya. Selamat pagi, Mas Roy keluar dari Islam, murtad. Yakin, murtad itu bahasa apa? Arab. Mualaf itu bahasa Arab. Satria lagi. Nah, ini nggak dipunya posisi keras ini. Mas Roy, di Bible itu jorok. Hosea 3 ayat 1. Ngomong Jawa kan. Kena kau Satria. Nah, kapok. Ngerocos aja kau, udah tahu adab kau masuk di rumah orangnya. Oke. Kan kita kan mau berinteraksi sama manusia bukan sama hewan, binatang. Kalau binatang kan nggak tahu ada asal masuk aja gitu kan. Dia selama tidak ngomong bilang sama tadi. Ini katanya saya kasar. Oh, kadang-kadang teman-teman apologetik suka-suka deh ya. Kan benar, kita kan ngomong sama manusia harus ada adabnya. Nah kalau sama binatang masa kita biarin? Tapi kalau saya bilang binatang, yang lain protes, ini kadang-kadang repot Mbak Lia. Iya. Gimana? Soalan tadi itu di surah mana bahwa ya dia diperintahkan membunuh dalam keadaan berperang? Di mana suratnya? Oke. Di surah Al-Baqarah ayat 161 dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir tolong kamu. Dibukakan, tolong Apa dia? Buka dalilnya. Al-Baqarah berapa?
191. Oke. Al-Baqarah 191. Tolong divalidasi Mbak Lia. Ya. Oke. Saya open kameranya Pak Waklu, bisa tunjukin nggak? Ya dibacakan saja. Ingat dalam Ya saya bacakan ya karena saya lagi sementara yang ini dalam ya. kurung tidak layak. Iya, saya sesuaikan dengan teks aslinya ya. Yes. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jelas ya, diam-diam orang harus dibunuh. Maka bunuhlah mereka, demikian balasan bagi orang kafir. Iya, kalau orang kafir itu melawan harus diperangi, tapi kan enggak. Di awal kamu baca, kamu buta huruf atau enggak? Jangan baca dalam kurung. Bunuhlah mereka. Nah, bunuhlah mereka di mana kamu jumpai. Berarti kalau kamu jumpai orang kafir, saat kafir harus dibunuh, betul nggak? Iya, itu perintah loh Waklu. Sekalipun bukan dalam keadaan perang loh. Sekejap. Dalam kurungan, apa yang dalam kurungan tadi? Itu kan tak ayat dalam kurung. Iya. Ya, pertanyaan saya di awal apa? Betul nggak di dalam Islam, baik Allah maupun Rasulnya memerintahkan untuk membunuh sesama manusia? Betul nggak? Tuh, bukan itu dalilnya. Betul tidak? Jawab saja, betul tidak bahwa Islam itu memerintahkan membunuh? Oh betul dia jujur. Nah sekarang pakai logikamu. Gini Bang Waklu, apa namanya? Coba saya mau minta kesimpulan yang kamu dapat dari kalimat bunuhlah mereka. Bang, satu soalan dari pihak kamu dan satu soalan dari pihak saya. Iya. Jangan tanya-tanya terus. Saya mau minta pendapatmu. Selepas saya mengajukan pertanyaan. Mereka, Mbak Lia, di sana sudah banyak teman-teman. Saya turun dulu ya, Mbak Lia ya. Oh, iya Kak Aisyah. Iya, minum obat istirahat. Iya, makasih ya, cepat pulih Kak. Tuhan berkati. Iya, Kak Aisyah. Teman-teman yang di bawah, terima kasih yang sudah support Koman, yang sudah support saya, terima kasih. Sehat selalu Bu. Iya, sama-sama. Ya, tolong dibantu follow ya akun saya ya, teman-teman di bawah. Iya, silakan 179. Yuk. Bang Waklu kan saya rasa udah mampu ya untuk menarik kesimpulan dari kalimat ya. Kalau saya... menurut Bang Waklu, kalimat yang bunyinya bunuhlah mereka di mana engkau jumpai menurut Bang Waklu? Enggak, saya cuma tanya kalau kalimatnya saya tidak tanya itu, saya tanya kesimpulanmu dari kalimat yang bunyinya bunuhlah mereka di mana pun engkau temui. Itu kesimpulannya apa menurut Bang Waklu? Ini sudah dua pertanyaan, bukan macet. Ini sudah dua pertanyaan. Perjanjian kesepakatan tadi, satu soalan, kemudian saya jawab, kemudian saya lagi yang mengajukan soalan kepada kalian, satu soalan, ganti-ganti. Bukan begitu? Bukan begini. Kalau orang berilmu itu setiap pertanyaan datang itu dia cepat itu baru bagus. Nggak usah lagi cari dalil untuk mereka. Oh dia tanya jawab. Saya bukan orang berilmu, cuma saya cakap apa yang saya tahu saja. Ini Bang Waklu, kalau saya baca kalimat itu panjang-panjang, di dalam situ ada pesan tersirat itu. Yang kalimat yang cuma 4 kata, kamu sudah tidak bisa menarik kesimpulan. Apalagi saya baca secara keseluruhan. Gimana kamu mau tarik kesimpulan? Oke Bang, soalan. Oke begini, benda ini sudah kesepakatan tadi. Bila kamu mengajukan saya satu soalan, saya jawab. Dan sudah saya jawab, saya bagi dalil. Dan kini giliran saya mengajukan pertanyaan, maksud saya. Dan kamu jawab, ganti-ganti dong. Jangan terus-terus mengajukan soalan dengan saya. Itu tak adil dah namanya. Ya, coba silakan. Mau tanya atau mau jawab silakan, terserah kamu. Nah, tanya sudah. Begini, satu soalan saja. Buktikan kepada saya bahwa Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Maksud saya, Yesus membenarkan kitab Lukas dalam Bible. Saya minta legitimasinya. Silakan jawab. Itu logical fallacy itu. Sini, saya tanya nih. Kamu tahu Lukas nggak? Loh, kan saya bertanya. Iya, bagaimana kamu mau tanya tentang Yesus kalau Lukas saja kamu nggak tahu? Itulah logical fallacy. Bang, saya cuma kau ngerti nggak logical fallacy? Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Begini, itu jawabannya logical fallacy. Makanya Yesus membenarkan kitab Lukas dalam Bible. Adakah ada ataupun tiada? Terlalu banyak.
Saya kasih kau Tanya baca aja, kamu, di situ kau temui kamu, terlalu kamu banyak. ngomong bro. Lukas, gini bang, harusnya gini, harus dasarnya begini. Kalau kamu mau ngomong tentang dua orang, objeknya dua orang, ada Lukas, ada Yesus, itu objeknya, itu cara, itu dasar paling awal untuk kita mau menggali sesuatu. Jadi objeknya kita harus tahu dulu. Kalau objeknya saja kamu tidak tahu, gimana kita mau lanjut? Saja bang, ada katanya. Buta huruf. Makanya saya tanya, kamu tahu si Lukas nggak? Si Lukas itu apa latar belakangnya? Kamu tahu nggak si Yesus itu latar belakangnya apa? Makanya ditanya bang. Dia tidak tahu. Benda macam mana apa? Saya mengajukan soalan, jangan anda tanya saya balik. Ya, gimana kamu ajukan pertanyaan yang kamu sendiri nggak tahu latar belakangnya? Gimana saya mau jelaskan kalau latar belakangnya saja kamu nggak tahu? Jelaskan saja, maksud saya jawab saja pertanyaan tuh. Macam saya jawab. Nggak bisa sampai karena kamu nggak tahu latar belakang. Orang mau cari tahu sesuatu tuh harus tahu dulu dasarnya. Gimana kita mau jelaskan kalau dasarnya kamu nggak tahu? Oh, jadi memang tidak ada lah bang dalam kitab Lukas nih Yesus membenarkan. Kan konteksnya di situ Lukas menceritakan, tahu nggak? Teruskan. Lukas kan menulis tentang kisah seseorang kan? Dapat nggak maksudnya? Ya terus ya. Lanjut. Sekarang begini. Saya menulis tentang kamu tanpa disuruh kamu, boleh nggak? Boleh tidak? Bang jawab ya. Saya tanya, kalau saya menulis tentang riwayat hidup kamu dari kamu lahir sampai mati, bisa nggak? Boleh nggak? Wak lu. Ya. Boleh tidak saya tanya? Begini. Kamu jangan tanya. Jawab saja lah. Lepasnya kamu boleh bertanya dan saya jawab. Jangan terus menanya. Di saat saya menanya kamu belum bagi jawaban, kamu tanya lagi saya balik. Tak fair lah. Saya bagi kamu waktu berbicara lah untuk menjawab soalan saya. Kalau dia tidak suruh, kenapa? Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita putar. Sangat menarik. Dan saya berharap kita semua yang mendengar, baik Kristen dan Islam, sama-sama tidak baperan. Khususnya untuk teman-teman Muslim, jangan suka baperan. Bantahlah setiap data yang disodorkan dengan data yang lain, yang mungkin lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan data yang disampaikan oleh murtadin atau apologetik yang suka bertarung untuk membela iman barunya. Jangan baper, karena itu akan menunjukkan kualitas kalian teman-teman. Tetapi memang begitulah. Terkadang mereka lebih suka membahas kekristenan lalu dianggap dakwah. Tetapi ketika Kristen membahas Islam, maka itu akan masuk dalam penistaan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga di jalur pemberitaan kabar baik, ya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Ya, memang jalan kita itu jalan yang sangat begitu terjal teman-teman. Kita ngomong baik-baik saja atau bangun rumah ibadah saja sudah ada yang mengamuk. Teman-teman terkasih, alhasil yang ditunjukkan adalah satu foto daripada seorang yang pernah menghujat kekristenan teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, itu rekannya si Ustadz Suma sebenarnya dan teman-temannya itulah ya. Mereka suka ngebahas kekristenan di channel-channel mereka. Tiada hari tanpa henti membahas tentang Alkitab. Dan mereka seolah-olah paling ahli di dalam menarasikan, menafsirkan Alkitab seenak mereka sendiri. Bahkan hari-hari mereka sibuk dengan membahas Alkitab. Kalau saya sih secara pribadi jujur berterima kasih. Meskipun mereka menafsirkan secara salah, tetapi saya percaya tafsiran yang salah pun akan membuat umat muslim yang cerdas akan men-searching atau mencari tahu apakah yang disampaikan oleh mereka itu benar-benar sesuai dengan iman kekristenan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus pun bekerja lewat apa yang mereka lakukan, sehingga banyak umat muslim di channel-channel mereka akhirnya mencari tahu atau menanyakan ke aplikasi-aplikasi yang bisa memberitahu mereka jawaban yang baik dan akurat.
Kalau bisa, mereka akan digiring untuk menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, luar biasa bahwa data yang disampaikan oleh murtadin itu, si Aisyah ini luar biasa kan, tidak bisa dibantah teman-teman. Dia cuma membaca ya, dia cuma membaca, tidak menafsirkan. Jadi tidak boleh kepanasan dong, tidak boleh marah dong ya. Yang dewasa adalah ketika Anda mendengarkan video ini, harapannya adalah Anda dapat membantahnya dengan data yang baru. Anda harus berani berkata, oke, kamu memberikan data itu, kamu memberikan tafsiran-tafsirannya. Sekarang saya bantah dengan data yang baru, yang lebih tua, lebih akurat, bahkan lebih terpercaya. Harus begitu. Kalau di kekristenan ya demikian teman-teman. Misalnya kekristenan ditafsirkan si A, maka kita bisa bantah itu dengan tulisan-tulisan yang lebih bertanggung jawab, yang rekam jejaknya itu terbukti bahkan dari buku-buku literatur yang bertanggung jawab. Tidak ada yang baperan, bahkan sampai lapor. Ya bedalah dengan teman-teman kita oknum muslim yang kalau membahas kekristenan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika dibahas Islam oleh orang Kristen atau apologetik, maka mereka akan balik meraung-raung lalu melaporkan gitu ya, sebagai unsur-unsur yang kurang tepat, yang akhirnya membungkam dan menggunakan hukum yang tebang pilih untuk membungkam kekristenan. Apakah hal itu berlaku? Yang nggak berlaku sebenarnya. Cuma daging aja yang dihambat, tetapi firman Tuhan tidak mungkin dihambat. Jadi teman-teman, mari kita terus menyuarakan kebenaran ya. Karena Injil itu tidak terbinasakan, kata firman Tuhan di dalam Markus. Injil itu, Kristus yang mati dan bangkit itu tidak terbinasakan. Kabar itu telah meluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dan Injil itu tidak terbinasakan. Dia akan bekerja untuk menyelamatkan, dan setiap orang yang mendengar dan membuka hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Itu berita sukacita teman-teman, dan kita bangga akan hal itu. Semoga banyak umat muslim yang mendengar, yang juga suka berpikir luas, mereka mencari tahu supaya tidak terus menyalahpahami kekristenan. Jangan suka melapor, jangan suka membahas kekristenan kalau Anda juga tidak suka untuk dibahas. Tetapi kami orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi dan terus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya kehadiran para apologetik ini boleh menjadi buah yang baik untuk terus menyadarkan teman-teman kita yang berlainan agama. Tidak perlu meniru mereka, tapi biarlah kita berbeda. Teman-teman, mari terus dukung supaya pemberitaan Injil melalui media selalu berlangsung dengan baik dan Tuhan terus dipermuliakan. Karena cuma satu keselamatan di dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Saya pikir kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa terus untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.